Nah, di perjalanan sahabat-sahabat Pillah, saya menemui burung merpati yang bersarang. Dari sinilah jalannya sahabat-sahabat Pillah. Kita menuju ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Pillah, berjumpa lagi dengan Az-Zairi Channel. Semoga sahabat-sahabat Pillah yang jauh di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkahnya menuju ke dua tanah suci, Makkah maupun Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Billah, jadi sekarang ini saya sedang berada di kaki gunung Jabal Uhud. Di Jabal Uhud ini panjangnya 7 km dan lebarnya 3 km. Dan tinggi daripada Jabal Uhud ini sekitar 1150 meter di atas permukaan laut. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis beliau, Inna Uhudan Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Yang artinya sesungguhnya Jabal Uhud adalah gunung yang mencintai kita. Maka daripada itu mari kita tanamkan rasa cinta kepada gunung Uhud ini. Ya sahabat-sahabat Billah yang jauh di sana, marilah kita katakan, Uhud kami mencintaimu. Gunung Uhud ini adalah salah satu gunung yang kelak yang berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Uhud jabalun min jibalil jannah. Yang artinya gunung Uhud adalah gunung di antara gunung yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelak Jabal Uhud ini akan dijadikan betul-betul berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat Billah, sekarang kita sedang berada di kaki gunung surga yang ada di bumi. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bukan itu ya sahabat-sahabat Billah tema kita pada saat ini. Jadi tema kita pada saat ini, kita akan menuju ke atas gua yang ada di sana itu, yang di beton itu. Mudah-mudahan aja ada jalan saya menuju ke dalam guanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan. Konon disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi, berlindung ketika sudah terdesak pada perang Uhud. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdesak, ada seorang kufar laknatullah alaih yang bernama Utbah ibnu Abi Waqqas melempari, menghujani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bebatuan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh, menyebabkan gigi suri kanan beliau retak dan patah, dan menyebabkan bibir bawah beliau terluka. Tidak sampai di situ aja sahabat-sahabat Billah. Datang lagi seorang kufar yang bernama Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, mendatangi Rasulullah, menghampiri Rasulullah dan memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menyebabkan kening beliau berdarah. Tidak sampai di situ sahabat-sahabat Billah penderitaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah seorang penunggang kuda dari orang-orang kafir Quraisy yang bernama Abdullah bin Qami'ah. Secepat kilat membawa pedangnya dan menghantam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengenai bahunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terpental, tapi alhamdulillah Rasulullah tidak terkena dengan sebatan pedang tersebut karena dilindungi oleh baju besinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela agama Islam ini, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk li'i'la'i kalimatillah, semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala.
ketika pada posisi tersebut Rasulullah terluka, berlumuran darah, ada salah seorang sahabat yang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki Gunung Uhud ini dan berlindung di gua yang di beton itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di perjalanan sahabat-sahabat pillah, saya menemui burung merpati yang bersarang di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita akan mencoba menaiki Gunung Uhud ini dan menuju ke gua di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi ketika terdesak di perang Uhud. Mudah-mudahan aja ada jalan sahabat-sahabat. Jadi ini bebatuannya bebatuan berwarna merah dan sangat terjal sekali. Kita harus hati-hati. Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya kita nggak bisa ini sahabat-sahabat pillah, nggak bisa masuk ke atas gua tersebut karena di beton. Nah, coba kita lihat, ini banyak kotoran ya sahabat-sahabat pillah, kotoran kambing masyarakat Madinah. Nah, dari sinilah jalannya sahabat-sahabat pillah, kita menuju ke gua tersebut. Akan tetapi sekarang sudah di beton, gak bisa ya kita masuk, dilarang. Jadi cukup sampai di sini aja ya sahabat-sahabat pillah. Perjuangan kita menuju persembunyian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jabal Uhud ini. Jadi dari sana ke sana itu Jabal Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ada jalan yang lain, tapi kebetulan saya pakai sorban, pakai gamis, jadi tidak ada kemungkinan buat saya itu untuk nekat mencoba untuk naik ke atas gua tersebut. Nah, ini kita turun ya sahabat-sahabat pillah. Jalannya agak terjal ini, harus kita hati-hati. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita harus hati-hati nih jalan ke tempat ini. Ada lagi tempat bersejarah yang lainnya sahabat-sahabat pillah. Kita akan menuju ke tempat tersebut. Saksikan terus ya sahabat-sahabat pillah perjalanan saya ini menapak tilas sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang lain yang berziarah itu hanya sampai bawah saja, tidak bisa masuk ke dalam, karena ini semuanya dipagar ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga kita sahabat-sahabat billah, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, terus ya menjaga ajaran agama Islam kita ini, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Ya sahabat-sahabat billah, ada satu lagi tempat bersejarah yang kita harus datangi tempat tersebut ketika berada di sini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai dari persembunyiannya di tempat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam keadaan berlumuran darah, perih dan kesakitan, akan tetapi beliau tidak
melupakan dan meninggalkan kewajiban beliau, yaitu sholat 5 waktu. Nah, sahabat-sahabat fillah, beliau sholat di tempat ini. Nah, disinilah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat setelah usai dari persembunyian beliau di gua yang tadi kita datangi tersebut. Walaupun ya sebagaimana yang saya katakan tadi itu, walaupun keadaan Rasulullah dalam keadaan berlumuran darah, terluka, ya, akan tetapi beliau tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Adapun sholat yang beliau lakukan, sholat apa? Wallahu a'lam. Itu adalah sebagai contoh kepada kita, sahabat-sahabat fillah, apapun keadaan kita, yang namanya kita sholat, ya, kewajiban kita sholat 5 waktu, jangan sampai kita lalai dan lupakan. Nah, ini dia. Apa nama masjidnya? Masjid Al-Fasah, ya, Masjid Uhud Al-Fasah. Itu ada tulisannya, sahabat-sahabat fillah. Tudkaru kutubus sirah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid alladhi yaqa'u fi Uhud yusy'bil jaradil mulasik lil jabal badan qita'il qital yaum ghazwati Uhud sanata 3 Hijriah. Jadi yang artinya diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari perangan Uhud, selesai dari persembunyian beliau melaksanakan sholat di tempat ini gitu pada tahun ketiga Hijriah. Nah, di situ tempatnya. Nah, ini ada tulisan bahasa Inggrisnya juga. Itu saja ya dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe ya. Subscribe, like, comment, share dan segala macam kalau berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.